Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video sebelumnya tentang peran Kenjaku yang menjadikan Geto menjadi jahat, ada beberapa perdebatan di kolom komentar yang bingung apakah perkataan Yuki di episode 5 juga mengakibatkan Geto mendapatkan ideologi jahatnya. Kematian Yuki di tubuh Geto itu sepertinya membawa keadilan kepada Geto asli ya. Soalnya di saat Geto lagi depresi, si Yuki malah ngebagi ide dan Pak GG Akutami bener jenius dengan memberi keadilan kepada Geto asli dengan membuat Yuki terbunuh di tangan Geto palsu. Orang lagi depresi malah datang si Yuki yang nggak ada sumbangan langsung kepada sistem Jujutsu, malah sok-sokan pinter. Yap, ada beberapa komen yang memahami pembahasan episode kelima Abdikos dengan cara seperti itu. Ada juga komen yang menanggapi pembahasan episode 5 seperti ini. Jadi bukan semua salah Yuki buat Geto jadi jahat, semua bener-bener pilihan Geto lebih memilih ideologi radikalnya dengan cara yang sadis juga. Yap, meskipun pembahasan ini agak melenceng dari dua komentar teman kos barusan, tapi pembahasan ini nantinya akan ada jawaban dari dua komentar teman kos tersebut. Ya, pembahasan Abdikos ini adalah tentang sosok Yuki Tsukumo yang pernah dituduh pengkhianat di internet. Sayangnya Abdikos bukan termasuk yang membuat teori pengkhianat ini, karena Abdikos lebih condong pengkhianatnya adalah Shoko Ieri. Dan ya, teman-teman bisa melihat teori Shoko Ieri adalah pengkhianat di video ini. Teori Abdikos memang belum terbukti atau bahkan mengarah ke tidak akan terbukti, tapi untuk teori Yuki Tsukumo pengkhianat bisa dibilang sudah tidak terbukti karena Yukinya sudah mati berkorban demi membunuh Kenjaku sambil menyerahkan hasil penelitiannya selama ini kepada Yuji lewat Choso. Yap, Yuki memang terbukti bukan pengkhianat, tapi kalau teman-teman mau mendengarkan teori Yuki adalah pengkhianat, maka Abdikos jamin teman-teman akan mengangguk setuju mengingat betapa kuatnya teori ini saat itu. Yuk langsung aja, berikut 4 alasan teori kenapa Yuki Tsukumo pernah dituduh sebagai pengkhianat. Check out, check it bro. Teori pertama, satu-satunya kelas spesial yang paling dicurigai. Kita tahu di season 1 Gojo meminta Utahime untuk menyelidiki pengkhianat yang ada di pihak Jujutsu Kyoto, mengingat Utahime adalah guru di sana. Nah, di chapter ke-79 atau episode ke-6 Jujutsu Kaisen season 2 yang akan tayang sebentar lagi, Utahime pada akhirnya berhasil menyelidiki kalau si pengkhianat tersebut adalah Kokichi Muta alias Mekamaru. Namun Utahime juga memberitahu kalau ada pengkhianat kedua yang levelnya lebih tinggi dari para petinggi Jujutsu Kyoto. Lebih tinggi di sini maksudnya adalah kelas penyihir, bukan jabatan. Yap, jadi ada penyihir pengkhianat dengan kelas yang melebihi Gakuganji saat itu. Meskipun kita tidak tahu berapa kelas penyihir Gakuganji, tapi karena dia cukup kuat untuk mengalahkan Yaga meski harus dibantu satu penyihir lagi, jadi kemungkinan kelas Gakuganji adalah penyihir kelas 1, yaitu setara dengan Masamichi Yaga, Mei Mei, Aoi Todo, Gento Nanami, dan Atsuya Kusakabe. Jadi pengkhianat tersebut antara kelas 1 spesial atau justru penyihir kelas spesial. Yap, semua penyihir kelas 1 spesial yang diketahui adalah dari keluarga Zenin, jadi tidak ada yang mencurigai mereka saat itu. Sementara penyihir kelas spesial hanya tersisa Gojo, Yuta, dan Yuki, dimana peran Gojo dan Yuta sudah sangat jelas dan ujung-ujungnya tinggal Yuki lah penyihir kelas spesial yang saat itu perannya belum banyak diketahui, sehingga teori Yuki adalah pengkhianat saat itu sangat awet alias untuk kurun waktu yang cukup lama, hingga muncullah arc koloni Sakurajima di mana ada flashback Kenjaku telah menguasai klan Kamo dan para petinggi dari Jujutsu Kyoto. Yap, dari sini sudah jelas pengkhianat kelas spesial yang dimaksud mengendalikan petinggi Jujutsu Kyoto adalah Kenjaku di tubuh Geto. Tapi ada teori lain kalau pengkhianat tersebut bukan Kenjaku, karena Kenjaku baru nampak di Kyoto setelah tanggal 3 November alias 3 hari setelah insiden Shibuya tanggal 31 Oktober, dimana Kamo Noritoshi masih ditugaskan untuk melawan Kenjaku di sana. Yap, ada seorang penyihir lain dengan kelas spesial, namun gelar tersebut sengaja disembunyikan hingga sekarang, dimana dia mampu mempengaruhi para petinggi Jujutsu yang ada di Kyoto maupun yang ada di Tokyo. Teori kedua, pandangan dia tentang dunia tanpa kutukan. Yap, teori kedua ini sekaligus akan memberikan jawaban untuk komentar dua teman kos. Tapi Abdikos tidak akan dengan gamblang memihak salah satunya, melainkan Abdikos hanya fokus memberikan teorinya. Tanggapannya terserah teman-teman. Sebagai penyihir Jujutsu, Yuki Tsukumo jarang mengambil misi dan fokus keliling untuk melakukan penelitian mencari solusi bagaimana menciptakan dunia tanpa roh kutukan, dimana salah satu objek penelitian Yuki adalah batasan surgawi Toji. Meski Toji kurang berminat,
minat, tapi Yuki sudah punya data tentang Toji walaupun tidak banyak. Hingga akhirnya dia tiba di dua kesimpulan untuk menciptakan dunia tanpa roh kutukan, yang nantinya dua kesimpulan tersebut akan dikatakan pada Geto. Kesimpulan pertama, menghilangkan semua energi kutukan pada manusia layaknya Toji, atau yang kedua, membuat manusia mampu mengendalikan energi kutukan mereka. Yap, dari sini memang tidak ada kesimpulan bahwa Yuki ingin membunuh semua umat manusia, karena yang dia contohkan menghilangkan energi kutukan pada umat manusia adalah Toji. Tapi Geto yang sudah terlanjur benci dengan umat manusia menyimpulkan perkataan Yuki dengan menghilangkan energi kutukan berarti membunuh semua non penyihir. Yap, dari sini memang kesannya Yuki tidak salah. Namun kalau teman-teman perhatikan di dialog berikutnya, Yuki juga membenarkan kalau perkataan Geto adalah cara termudahnya. Hanya saja Yuki tidak cukup sinting untuk melakukan hal itu. Yap, Yuki tidak tahu kalau pembenarannya ini malah akan membuat Geto menjadi sinting dan akhirnya ingin mewujudkan hal tersebut. Dari sinilah saat itu banyak yang berteori kalau Yuki adalah pengkhianat untuk membuat Geto punya ideologi sinting tentang memusnahkan umat manusia. Walaupun teori ini tidak terbukti, tapi pengaruh Yuki di ideologi sinting Geto adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Teori ketiga, data Ogami untuk mengedo Tensei Toji adalah dari Yuki. Ogami punya teknik yang bernama Sense, yaitu dia mampu mengupload informasi dari tubuh atau jiwa orang yang mati untuk tubuh atau jiwa orang yang hidup. Baik orang hidup itu dirinya sendiri atau orang hidup tersebut adalah orang lain. Jadi ini semacam Edo Tensei, namun bedanya Edo Tensei hanya mengupload jiwa untuk orang yang hidup yang lain. Sementara Ogami mampu mengupload salah satunya, yaitu informasi jiwa untuk tubuh atau informasi tubuh untuk jiwa. Dan juga Ogami bisa mengupload informasi tersebut untuk dirinya sendiri. Yap, dengan teknik ini Ogami sebisa mungkin menghindari untuk mengupload informasi jiwa ke tubuh seseorang atau dirinya sendiri, karena Ogami takut jiwa tersebut akan mengambil alih tubuh targetnya. Nah, disinilah hal menariknya, dimana di insiden Shibuya Ogami mengupload informasi dari tubuh Toji ke jiwa cucunya, sehingga cucu Ogami berubah menjadi Toji namun tetap dengan jiwanya. Seharusnya ini tidak masalah, tapi karena tubuh adalah jiwa sementara jiwa adalah tubuh, dimana tubuh Toji adalah sesuatu yang spesial yang bahkan Kenjaku saja tidak berani mengambil alih. Maka yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tubuh Toji mengambil alih jiwa cucu Ogami. Yang menjadi catatan penting di sini bukanlah tubuh Toji yang mampu mengambil alih jiwa cucu Ogami, tapi bagaimana Ogami mendapat informasi tentang tubuh Toji. Sebagian besar menganggap informasi tersebut dari Kenjaku, tapi sebagian lagi menganggap info tersebut dari Yuki, karena Yuki adalah penyihir yang pernah terang-terangan meneliti tubuh batasan surgawi Toji. Bahkan pendukung teori Yuki pengkhianat ini mengatakan kalau Yuki lah yang memberikan info tersebut pada Kenjaku, lalu oleh Kenjaku diberikan pada Ogami. Saat itu informasi ini sangat dipercaya karena nama Kenjaku belum muncul saat itu, alias yang ada hanyalah pseudo Geto alias Geto palsu. Tentu saja info ini pada akhirnya tidak benar setelah identitas asli Geto palsu diketahui, yaitu Kenjaku. Teori keempat, Yuki satu-satunya penyihir yang ditolak Tengen. Oh ya, semua teori tentang Yuki ini berdasarkan urutan chapternya ya. Adikos urutkan seperti ini agar teman-teman mudah memahaminya. Setelah insiden Shibuya berakhir, Yuki dan para penyihir berniat menemui Tengen. Namun saat mereka memasuki aula makam bintang, keberadaan mereka ditolak sehingga mereka hanya menemukan ruangan putih. Yap, sebenarnya bukan keberadaan semua penyihir yang ditolak, melainkan hanya keberadaan Yuki Tsukumo. Mengingat Yuki adalah mantan wadah plasma bintang, jadi dia sudah pernah bertemu Tengen sebelumnya. Yap, Tengen menolak Yuki karena dia khawatir Yuki beraliansi dengan Kenjaku. Namun pada akhirnya Tengen membatalkan penolakan tersebut karena Yuki tidak datang sendirian, melainkan dengan para penyihir Jujutsu yang bisa dia percaya. Dari sinilah Tengen menjelaskan tentang Kenjaku dan info Yuki pengkhianat mulai tidak valid. Yap, demikian penjelasan Abdikos mengenai teori Yuki Tsukumo yang pernah dituduh sebagai pengkhianat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sebelum ke salam. Mi.